Apa yang kita cari? Saudara-saudara, kalau kita datang ke gereja, ke tengah persekutuan yang diselenggarakan secara onsite, apa yang kita cari akan menentukan kita duduk di sebelah mana. Kalau yang kita cari adalah firman Tuhan, kita akan duduk di tempat di mana firman Tuhan terdengar dengan jelas. Jadi kalau tempat ibadah tidak memakai pengeras suara, kita akan mencari tempat yang paling depan atau tempat yang tidak terhalang, sehingga kita dapat memperhatikan wajah pembicara dan juga mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Tapi kalau yang kita cari adalah kesempatan untuk tidur tanpa dilihat oleh pembawa firman, kita akan cari tempat di belakang tiang atau di bagian paling pojok yang tidak terlihat, sehingga kita tidur, pengkhotbah tidak tertekan karena khotbahnya tidak diperhatikan. Tapi kalau yang kita cari adalah udara segar, angin sepoi-sepoi, maka kita akan duduk di bagian dekat lubang AC. Atau kalau tempat kebaktian tanpa pendingin, kita akan duduk di dekat jendela. Nah, pernah satu kali ketika gereja mula-mula di Troas merayakan perjamuan kudus di ruangan bagian atas, tepatnya di lantai 3 pada hari Minggu. Karena keesokan harinya Paulus hendak melanjutkan perjalanan, Paulus menyampaikan pesannya kepada saudara-saudara di sana. Banyak orang mendekat dan berkumpul mendengar pesan-pesan dari Rasul Paulus dengan seksama. Ada yang manggut-manggut tentu, ada yang berdecak kagum, dan ada yang meneteskan air mata. Nah, malangnya pada waktu itu ada seorang pemuda yang bernama Eutikus. Mungkin ia tidak kebagian tempat atau mungkin juga ia tidak terlalu berminat mendengar penjelasan-penjelasan dari Rasul Paulus. Maka ia duduk di jendela. Mendengar khotbah di jendela enak memang. Angin bertiup semilir apalagi menjelang tengah malam. Tetapi betapapun nikmat bisa berakibat fatal bagi kita. Alkitab mengatakan demikian. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak tahan dengan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap, jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Itu yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9. Ketika kantuk datang lalu tubuh dihembus angin semilir, enak sekali kalau kita berbaring di atas sofa. Tapi kalau sambil duduk di sebuah jendela, akibatnya bisa luar biasa mengerikan. Untuk mendengar firman Tuhan memang memerlukan niat. Niat yang ada di hati kita akan turut mempersiapkan kita agar kita tidur tidak terlalu larut malam, sehingga esok pagi kita ada dalam keadaan yang segar dan bugar. Niat itu pula yang menuntun kita untuk mandi pada pagi hari, menyiapkan pakaian yang pantas, dan terlebih dari itu menyiapkan hati untuk beribadah. Sehingga betapapun panjangnya khotbah kita tidak akan diserang kantuk. Sebab kalau kantuk datang ketika firman Tuhan diberitakan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman yang ditabur seperti benih yang jatuh di atas bebatuan. Tidak sempat berakar, sudah diambil burung-burung. Niat yang ada di hati kita juga yang akan menuntun kita duduk di mana yang tepat, sehingga firman Tuhan dapat disimak dengan jelas dan kita pulang penuh dengan berkat Tuhan. Niat yang ada di hati kita juga yang akan mempersiapkan diri kita sehingga kita bagai tanah yang gembur dan setiap firman yang ditabur bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.